Assalamualaikum. Piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan menceritakan kisah lemari antik. Misteri lemari antik karya Abdullah Harahap. Semoga kalian suka dengan ceritaku horor kali ini. Jika suka, silakan di-like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Seekor kambing berbulu coklat, gemuk dan sehat, mendengus senang ketika merasakan jemari lembut hangat mengusap-usap puting susunya. Dengan pijatan-pijatan lunak dan teratur, dari puting susu kambing itu memancur deras cairan putih segar ke dalam panci tanah di bawahnya. Lalu mendadak gerakan menyenangkan itu berhenti, padahal susu yang diperah keluar baru sedikit. Sejenak sang kambing diam, menunggu. Kemudian tubuh binatang itu menegang, matanya menangkap bayang-bayang hitam jatuh di permukaan tanah, merambat pelan, menaungi rerumputan, kebun sayur mayur, juga sebuah gubuk mungil beratap ijo. Lalu kadang-kadang kecil di sebelahnya sengatan panas matahari yang mendadak lenyap, dirasakan pula oleh beberapa ekor ayam yang berkeliaran di sekitar gubuk. Ayam-ayam betina berkotek riuh rendah, yang jantan berlarian kian kemari. Anak-anak ayam mencicit ribut sambil berebutan menyelinap di balik sayap-sayap induknya. Bersembunyi ketakutan, seekor kucing hitam yang tadinya rebahan di tanah berpasir mengeong nyaring, lalu meloncat ke pintu gubuk dan menghilang di dalam. Kambing betina tadi seketika mencium bahaya. Si coklat mengembik keras, memanggil anak-anaknya. Beriringan mereka lari masuk bukan ke kandang, melainkan ke dalam hutan, meninggalkan perempuan yang tadi memerah susunya. Perempuan itu menengadah menatap langit biru jernih. Namun sesaat kemudian ia tertegun, manakala melihat sekelompok awan hitam pekat keluar dari balik puncak gunung, lalu bergantung diam tepat di atas ubun-ubunnya. Pertanda buruk, ia bergumam cemas. Kemudian ia membungkuk, tetapi panci tanah itu telah pecah berantakan. Isinya tumpah, membasahi dan membuat rerumputan berubah putih. Itu tentunya perbuatan induk kambing yang ketakutan tadi. Pikirnya, ia harus mencari tanah liat lagi, membuat panci baru, juga periuk. Karena periuk satu-satunya yang ia miliki sudah retak pula. Tadi malam ia terpeleset, hingga periuk berisi nasi yang baru masak tersenggol jatuh dari atas tungku. Jadi pertanda buruk itu sudah muncul semenjak malam harinya. Perempuan itu membenahi rambutnya yang terurai panjang, menyanggulkannya di bagian tengah atas. Lehernya kini tampak semakin jenjang. Kegelisahan muncul pada sepasang matanya yang bening bundar. Setetes peluh jatuh dari ujung hidungnya yang mancung, jatuh di permukaan bibir merah segar. Bibir ranum itu tergetar lalu mengatup rapat. Si perempuan tahu sesuatu akan terjadi, namun secara naluriah ia menyadari apapun yang kelak terjadi, toh ia tidak akan mampu menghindar. Batinnya membisikkan,
Ada kekuatan gaib yang diam-diam mendekat dan berusaha mengepungnya dari segala penjuru. Sambil tegak mematung, perempuan itu merapal mantra dalam hati, menjerit tanpa suara, memanggil nama leluhurnya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berlari serabutan. Ia menoleh ke arah menghilangnya si coklat beserta anak-anaknya tadi. Semak belukar tiba-tiba terkuak di antara pepohonan yang tumbuh rapat. Seorang laki-laki berusia sekitar 30-an tergopoh-gopoh mendatanginya. Begitu melihat si perempuan, lelaki itu langsung berteriak, memperingatkan, "Lari, Esi, cepat tinggalkan tempat ini." "Mereka!" teriakan lelaki itu terputus. Tiba-tiba rupanya kakinya terkait akar pohon yang menyembul di tanah. Ia jatuh terjerembab tanpa mengaduh, apalagi memperlihatkan rasa sakit. Ia bergegas bangkit dan mendekati si perempuan dengan wajah gempar. "Ayo Esi, tunggu apa lagi? Cepatlah lari," ujarnya. Ujarnya terengah-engah melihat si perempuan masih bergeming di tempatnya. Ia menjerit, "Kau dengar aku, Sukesi?" Pundak si perempuan diguncangnya keras-keras. "Kubilang lari, mereka akan membunuhmu." Sukesi memandangi wajah laki-laki di depannya. Kumis maupun cambang lelaki itu tampak kotor. Wajahnya penuh goresan. Begitu pula lengannya. Masgul ia bergumam, "Kau terluka, Supardi?" "Hanya tergores duri. Dan ya ampun, Esi, kau gila. Kalau tak mau mendengar kata-kataku, larilah." "Kemana?" "Tuhanku, masih juga kau bertanya. Larilah kemana saja, sejauh mungkin dari tempat ini. Mereka akan tiba sebentar lagi. Hanya karena aku lebih tahu tempatmu ini, yang membuat aku berhasil memotong jalan. Mereka, kalau kau tahu siapa yang ikut di antara mereka." "Siapa, Supardi?" tanya Sukaisih tenang dan dingin. "Tongo," Supardi setengah menjerit ketika menyebutkan nama itu. Ia membawa senjata ajaibnya yang terkenal itu, besi panjang yang dapat menyemburkan api. Sukaisi mengelas nafas panjang. Besi panjang itu dibuat oleh orang-orang kafir. Apinya juga bukan api alami. "Aku tidak takut menghadapinya." "Mereka akan membakarmu, Esi," suara laki itu melemah. Sudut-sudut matanya mulai basah. Sukaisi terkesiap. "Siapa bilang?" "Orang sekampung ribut tadi malam. Beberapa orang berembuk di balai desa. Baru tadi pagi aku tahu, ketika aku ikut memperbaiki rumah si Aming," katanya. "Ada orang yang akan ditangkap lalu dibakar hidup-hidup." Si Aming tidak menyebut nama. Ia hanya berkata, "Hukum yang pantas untuk seorang penyihir." Dan aku tahu siapa yang mereka maksud. "Aku bukan tukang sihir." "Astaga, Sukaisi, jangan berbantah lagi. Mereka..." "Shh." Supardi mengatupkan mulut. Ia melihat cuping telinga Sukaisi bergerak-gerak. Tetapi baru agak lama setelah itu, ia mendengar suara sayup-sayup. Suara orang sahut bersahut. Supardi berputar. Wajah semakin pucat. Dengan telapak tangan, ia melindungi matanya dari silau dan sengatan matahari. Ia menatap ke lereng bukit, mencari-cari dengan mata agak dipicingkan. Jauh di bawah sana, ia dapat melihat beberapa sosok tubuh menyeberangi anak sungai pada bagian yang dangkal. Sosok-sosok lain tampak menyelinap keluar dari balik pepohonan. Hanya beberapa ratus meter jaraknya dari tempat Supardi dan Sukaisi berdiri. Di antara rombongan yang semakin mendekat itu, kelihatan seseorang mengangkat sebelah tangan tinggi-tinggi. Tangan itu memegang sebuah benda yang tampak samar-samar, namun dapat diketahui Supardi apa kiranya. "Besi panjang, Tongo," Supardi bergumam kejut. Gumam Sukaisi justru berbeda. Seraya tengadah ke langit ia mengeluh. "Awan hitam itu sudah menghilang." "Matilah kita, Esi," Supardi hampir menangis. "Tidak, Supardi, aku barusan melihat besi
berapi si Tongo. Senjata orang kafir itu tak akan melukaiku, Supardi. Tetapi kau dan bayiku, suara Sukaisi berubah getir. Ia memegang tangan Supardi, menatap lurus ke matanya. Mata Supardi semakin basah. Aku akan menunggu mereka. Kau masuklah ke gubuk, selimuti bayiku baik-baik, kemudian bawa ia pergi sejauh mungkin. Supardi menoleh lagi ke bawah. Semakin banyak orang terlihat. Ia berpaling menatap dinding bukit di sebelah lain lalu geleng kepala. Di bawah sana mereka siap mencincang aku dan bayimu. Ke atas bukit tetap akan mereka lihat. Kalaupun aku mampu, di sebelah sana hanya ada jurang terjal. Mengangah, tak ada jalan lari sekarang, Esi. Tetapi banyak tempat untuk bersembunyi, Supardi. Percuma, mereka toh akan menemukan kami juga. Ada yang tahu kau datang ke tempatku ini. Aku yakin tidak. Mereka tahu aku punya bayi, entah. Juga tidak, kuharap Sukaisi mendesah getir. Lagi pula, mereka toh cuma mencari aku. Dengar, Supardi. Mereka semakin dekat. Aku tahu kau tidak akan tega membiarkan aku sendirian. Kau mungkin dapat menolongku melawan mereka semua. Aku sangat berterima kasih. Tetapi terima kasihku akan tiada terhingga, Supardi, apabila kau tolong aku menyelamatkan nyawa anakku. Supardi hendak membantah, tapi Sukesi tidak memberi kesempatan dan langsung menyeretnya ke dalam gubuk. Dalam kemarahan bercampur rasa takut, Supardi menginjak seekor anak ayam yang lari serabutan. Begitu mereka lewat, ia juga menendang kucing hitam yang keluar dari gubuk dan mengibas-ngibaskan ekor ke kaki Supardi. Sukesi tidak lagi mengacuhkan anak ayamnya yang mati remuk, juga tidak mendengar kucing kesayangannya yang mengeong kesakitan. Ia langsung menuju dipan kayu beralas tikar dan jerami, menyelimuti dengan hati-hati sesosok bayi mungil yang tertidur lelap sejak tadi. Bayi perempuan itu diam saja ketika selimutnya dia tambah 2 lapis lagi, sampai-sampai hampir menutupi wajahnya yang lembut kemerah-merahan. Ketika pipinya dicium bertubi-tubi oleh ibunya yang bercucuran air mata, kemudian berpindah ke tangan pelukan Supardi. Tidurnya tak terusik, selain tak berdosa. Bayi ini benar-benar tahu diri, Supardi, membatin terharu. Pardi, ya Esi, umur bayiku belum seminggu. Kalau terjadi apa-apa denganku, dapatkah kau merawatnya? Aku, kau dapat, Supardi, karena aku percaya kau akan mencintainya sebagaimana kau mencintai diriku. Esi, mendekatlah. Supardi mendekat. Sukaisi mengangkat bibirnya. Ia memegang pipi si lelaki dengan kedua telapak tangan, menariknya sedikit ke bawah. Ketika bibir mereka bertemu, Supardi lemas setengah mati. Hampir saja bayi dalam pelukan tangannya terlepas kalau tak keburu ditahan oleh tangan Sukaisi yang segera menjauhkan bibirnya dari mulut si lelaki. Beberapa saat Supardi tegak termangu. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini berubah merah padam. Suaranya gemetar ketika berbisik, semoga ciuman yang pertama tadi bukan yang terakhir. Berdoalah Supardi, Sukesi balas berbisik. Esi, mata batinku melihat Tongo menudingkan besi apinya ke gubukku, Supardi. Kembali wajah si lelaki memucat, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berpaling dan bergegas melangkah keluar gubuk. Sesaat ia berhenti, mendengarkan pandang tak seorang pun manusia di sekitarnya, tetapi ia dapat mendengar suara berseru dari bawah. Ini pasti jalan menuju gubuk di atas sana, Supardi seketika minggat dengan sekujur tubuh gemetar. Wajah-wajah letih bermunculan dari balik pepohonan. 4 orang yang pertama tiba tidak segera mendekati gubuk yang pintunya seakan disengaja terbuka. Mereka menunggu sampai semua anggota rombongan lengkap hadir. Baru setelahnya, mereka beringsut mengitari gubuk dalam formasi pagar betis. Semakin dekat ke gubuk, wajah-wajah itu sebagian beringas, namun tak urung 1-2 di antara mereka memperlihatkan kegentaran hati.
Laki-laki yang bersenjatakan bedil panjang berbisik perlahan pada orang di sebelahnya. Kau yakin ia ada di dalam? Hidung orang di sebelahnya, seorang lelaki tua kurus dengan punggung agak bongkok, tetapi berkaki kekar dan kokoh, mengendus-endus sebentar lantas menjawab, pasti dari jauh pun aku sudah mencium bau perempuan itu. Tunggu, panggillah dia keluar, Darso. Pintunya terbuka, agaknya mengundang kita untuk masuk. Siapa tahu itu jebakan. Takut si tua bongkok bernama Darso menyeringai, mengejek, percuma kau punya besi berapi. Yang disindir menanggapi tantangan itu dengan gerutan. Ia memandang orang di sekeliling gubuk, seolah-olah meminta dukungan. Semua balas memandang. Tatapan mereka seolah menuduh, kaulah pemimpinnya bukan? Menyaksikan sinar mata orang-orang di sekelilingnya, Tungu tidak saja merasa ditantang, ia terpojok sambil mengumpat dalam hati. Tungu memeriksa senjata di tangannya. Setelah yakin senjata siap tembak, barulah ia memberanikan diri, maju ke depan. Senjatanya dikokang, 3 langkah menjelang pintu. Ia tertegun sejenak, bimbang. Bagaimana kalau yang ia hadapi benar-benar kekuatan sihir? Mampukah peluru menghadangnya? Lamat-lamat telinganya menangkap suara halus dari belakang. Bisikan yang disampaikan lewat kekuatan telepati. Jangan ragu, aku siap melindungimu. Tungu menelan ludah. Ia meneruskan langkah sambil memanjatkan doa agar Tuhan menjauhkannya dari ancaman setan laknat terkutuk. Dengan dagu terangkat ia masuk melalui pintu yang terbuka. Dan untuk yang kedua kalinya, setiba di dalam gubuk ia tertegun lagi. Semula ia berharap akan melihat benda-benda aneh yang biasa dimiliki kaum penyihir. Rempah beraneka ragam, kemenyan yang mengeluarkan aroma magis, tulang belulang atau mungkin tengkorak-tengkorak manusia. Tetapi apa yang ia lihat di dalam gubuk sangat mengecewakan hatinya. Selain peralatan masak-memasak, ia hanya melihat kursi rotan, lemari kecil, dan sebuah dipan. Di pinggir dipan kayu itu, Sukesi duduk tenang dengan kaki menjuntai. Tungu membasahi kerongkongannya yang kering dengan menelan ludah lagi dan lagi. Keberaniannya mendadak sirna saat menangkap tatapan bening perempuan itu, serta sikap yang begitu tenang dan damai. Sesaat Tungu kehilangan kata-kata. Ia mengalihkan pandangan pada seekor kucing yang melingkar di pangkuan Sukaisi. Sepasang mata kucing itu berkilau menatap kehadiran orang asing di dalam gubuk. Binatang itu memperlihatkan gigi taringnya sambil mendengus tak senang. Apakah kucing itu makhluk jadi-jadian? Akhirnya tuan rumah yang memulai. Ku dengar kalian mencari aku, Sukesi berujar ramah. Kok tahu? Rungut Tungu curiga. Tetapi kemudian dalam hari ia menambahkan sendiri. Tentu saja. Tahu, kau kan tukang sihir. Sayang, penampilan perempuan di hadapannya jauh dari sosok tukang sihir dalam dongeng yang dibacakan untuk memaksa seseorang anak bandel bergegas naik ke tempat tidur di malam hari. Sejak menghilang beberapa bulan yang lalu dari desa di lembah sana, penampilan Sukesi justru semakin mempesona. Wajahnya tampak begitu segar, sehat, dan senyumannya meruntuhkan hati setiap lelaki yang memandang. Ada perlu apa? Tanya Sukesi polos. Kau harus ikut kami ke desa, jawab Tungu enggan. Untuk diadili. Senyum di bibir Sukesi tetap mengembang, suaranya pun tetap ramah. Apa kesalahanku? Tungu tiba-tiba merasa jengkel. Bukan dia yang menguasai perempuan itu, melainkan sebaliknya, harga dirinya terhina. Ia telah membiarkan hatinya larut oleh penampilan perempuan itu, dan lupa bahwa ia harus bertindak tegas. Setelah susah payah mengumpulkan semangat dan kekuatan batin, Tungu menjawab,
Kita bicarakan itu nanti saja setelah tiba di desa. Kau harus menjawab banyak pertanyaan. Salah satu saja jawabanmu keliru, maka nasibmu sudah ditentukan. Oleh siapa? Jangan mengajakku bersilat lidah. Mereka yang di luar sana sudah tak sabar menunggu. Ikutlah secara baik-baik, kalau tidak, ku dengar, potong Sukesi. Besi yang dapat menyemburkan api itu kan rebut dari company. Apa pedulimu, Sukesi? Tentunya sudah banyak nyawa yang melayang di tanganmu, sahut Sukesi acuh tak acuh. Aku akan ikut kalian, Tongo, bukan karena takut pada senjata ajaibmu. Aku rela pergi dengan kalian karena aku yakin tidak bersalah atas apa yang selama ini kalian tuduhkan kepadaku. Tongo menghela nafas lega. Beban berat yang sejak tadi menekan pundaknya hilang begitu saja. Ia membiarkan perempuan itu berjalan mendahulinya. Kucing hitamnya menguntit dari belakang, tetapi dengan bujukan lembut si perempuan, kucing itu mengeong lemah lalu meloncat naik ke depan. Melingkar tenang, namun matanya tetap mengawasi punggung Tongo yang mengiringi majikannya. Di luar gubuk, Sukesi langsung berhadapan dengan belasan pasang mata yang memandang ke arahnya dengan berbagai reaksi, marah, benci, bercampur segan dan takut. Sebelum Sukesi menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu seseorang telah meringkus kedua lengannya yang ditarik ke belakang punggung dengan gerakan cepat. Darso sudah mengikat pergelangan tangan Sukesi dengan seutas tali tambang yang tersimpul kuat. Puas dengan pekerjaannya, Darso meloncat mundur, terbungkuk-bungkuk, seakan takut kalau perempuan itu membalikkan tubuh lalu menerkam dan merengkah dirinya. Sambil mundur, ia terus membiarkan gulungan tali di tangannya jatuh terulur. Ujungnya ia genggam erat-erat. Jangan coba-coba melepaskan tali itu, penyihir, ancamnya. Sambil menggerang puas, tali itu dilumuri minyak bermantra. Setiap gerakan tak dikehendaki kau lakukan, belitan tali di tanganmu akan mengeluarkan panas yang membakar kulit maupun daging, bahkan tulang lenganmu. Wajah Sukesi memucat, matanya bersinar marah. Namun sekejap cuma, sekilasnya kembali tenang, pasrah, dan saat itulah manusia di sekitarnya mulai hiruk pikuk. Semua mendadak punya keberanian untuk mencercah. Bunuh saja dia sekarang, biarkan golokku memotong lidahnya yang berbisa. Telanjangi dia, seret dia ke jurang, gantung, cincang. Sambil berteriak histeris, mereka juga menjabaki rambut si perempuan, menarik-narik bajunya sampai robek, bahkan bertubi-tubi meludahi mukanya. Tidakkah membabi buta itu baru berhenti setelah Tongo membentak nyaring. Diam, diam, hentikan mulut besar kalian. Tongo menahan kemarahannya sejenak, kemudian merendahkan suaranya. Ayo, semua kembali ke desa. Jangan lagi membuat keributan yang tidak perlu. Ketika rombongan yang beringas itu menuruni bukit dengan tangkapan, mereka berjalan paling depan. Tongo justru tampak tak bersemangat. Wajahnya berubah muram. Beberapa kali pula ia terdengar ia menghela nafas panjang. Darso yang berjalan di dekatnya bergumam heran. Kau gelisah. Tongo mangut-mangut. Ada sesuatu yang salah. Perempuan itu, ada apa dengan dia? Entahlah. Yang jelas, ia tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Kita semua tahu ia punya kekuatan goib, kekuatan hitam. Tapi di atas sana ia bisa saja mencederai kita. Sekali saja ia mengucapkan sumpah serapah. Orang-orang bodoh itu mungkin sudah pada mati. Berdiri atau berubah wujud jadi makhluk menjijikkan. Herannya, ia tampak begitu pasrah. Memang sempat kutangkap kemarahan di matanya, tetapi setelahnya ia diam saja, dihina sedemikian rupa. Mungkin ia sadar beberapa di antara kita setara ilmunya dengan dia.
Belum lagi besi berapi di tanganmu, ia tidak bodoh, kau benar, ia tidak bodoh, kau tahu. Apa? Aku curiga ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik sikapnya yang aneh itu. Ternyata bukan hanya Tongo yang merasa heran akan sikap Sukesi. Supardi yang lebih tahu mengenai perempuan itu tidak saja heran, tetapi juga marah melihat Sukesi diam saja sewaktu dipermalukan, dihina dan diludahi di tempat persembunyiannya. Supardi mengeram, menyumpah dan mengutuk, hasilnya air. Matanya semakin membanjir melelai pipi. Bayi dalam pelukannya menggeliat lalu merengek. Supardi menciuminya, membujuk dan membisikkan kata-kata menyedihkan. Aku tahu, nak, aku tahu. Kau seperti juga aku. Tidak akan pernah melupakan penderitaan dan hinaan yang diterima ibumu. Supardi kemudian menyelinap keluar dari persembunyiannya. Yakin bahwa semua orang sudah pergi, ia berlari ke padang terbuka, berdiri di bibir tebing, di depan gubuk, memandang ke bawah. Rombongan itu sudah tak terlihat lagi. Demikian pula Sukesi. Batin Supardi membisikkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi atas diri perempuan itu. Ia tiba-tiba merasa kehilangan tanpa ia mampu mencegahnya. Putus asa, Supardi masuk ke dalam gubuk. Ia rebahkan bayi Sukesi di atas dipan beralas jerami. Bayi itu menggeliat lagi. Supardi akan mengumamkan bujukan kasih sayang, manakala ia dengar sesuatu bergerak di belakangnya. Ia berpaling, sayang terlambat sebelum melihat apa atau siapa yang menimbulkan suara mencurigakan itu. Tengkuknya sudah dihantam pukulan keras. Supardi melorot jatuh. 2-3 detik sebelum kesadarannya menghilang, ia masih sempat melihat ke arah dipan. Bayi itu lenyap bersama dengan lenyapnya sosok tubuh orang yang menghantam tengkuknya. Detik berikutnya, Supardi tak ingat apa-apa lagi. Rombongan yang turun gunung mengiringi tangkapan mereka. Tidak seberapa jumlahnya. Tongo masih punya wibawa mencegah mereka berlaku lebih kejam pada Sukesi. Akan tetapi, menghadapi orang sekampung yang sedang marah, Tongo segera kehilangan pengaruh. Rupanya, salah seorang anggota rombongan lebih dulu pula memberitahu penduduk bahwa mereka berhasil meringkus si penyihir. Maka, begitu rombongan memasuki mulut desa, orang sekampung sudah siap menyambut. Mulanya mereka semua terkesima melihat penampilan Sukesi. Perempuan itu tak ubahnya makhluk mengerikan atau hantu menyeramkan yang baru keluar dari balik kegelapan. Pakaian Sukesi campang-camping, rambut kotor acak-acakan, wajah maupun tubuhnya dipenuhi debu campur lumpur. Ia telah dipaksa jatuh bangun sepanjang perjalanan, terbanting karena terantuk batu atau cabang pohon, tunggang langgang di jalanan curam. Tiap kali terjerembab di semak belukar atau sawah, ia terpaksa diseret agar rombongan itu tiba di desa sebelum matahari tenggelam di ufuk barat. Sepanjang perjalanan, hampir semua anggota rombongan bersenang-senang melihat tawanan mereka tersiksa, kecuali Tongo dan Darso. Mereka berdua tetap berkepala dingin, memperhatikan dengan penuh kewaspadaan. Beberapa kali mereka menggeleng-gelengkan takjub sekaligus ciut nyalinya. Tampaknya hanya kedua orang ini yang menyadari bahwa Sukesi tak pernah mengeluh menghadapi semua siksaan. Wajahnya memang menggambarkan kesakitan, namun bibir tetap terkatup rapat. Matanya tetap bersinar tajam, menandakan keteguhan hati. Anehnya lagi, sedikit pun tubuhnya tidak mengalami memar atau tergores luka. Keanehan itu semakin tampak nyata seketika setiba mereka di desa. Penduduk yang mulanya terdiam membisu, pelan-pelan menyingkir memberi jalan seolah takut tersentuh atau terpandang mata si penyihir.
Mereka cuma berani berbisik-bisik sampai seseorang bergumam, "Makhluk terkutuk itulah yang membuat cucuku tak punya ayah dan ibu." Gumamnya itu dengan segera memperlihatkan pengaruh orang-orang mulai berbicara lebih keras. Kemudian mulai berteriak-teriak marah disusul jerit dan tangis massa seketika berubah histeris. Dari sana sini terdengar jeritan atau seruan membabi buta. "Kembalikan anakku, kembalikan anak perempuanku, kau apakan anakku, anak lelakiku yang paling bungsu itu. Menantuku dijadikan tumbal, tak ada lagi waktu mengadilinya. Bakar dia sekarang." Benar, lupakan saja rencana untuk menanyai dia. Dia tak akan mengaku. Tombak jantungnya, tebas lehernya, lempari kepalanya biar pecah. "Bunuh, bunuh, bunuh!" Tongo membentak-bentak, berteriak-teriak, memperingatkan. Kemudian setelah melihat amukan penduduk, Darso ikut pula berseru mencegah. Perbuatan penduduk yang sia-sia itu betapa tidak, lantaran tombak ke lambung Sukesi mental begitu saja. Mata golok yang menghantam leher, tangan maupun kakinya seolah mendadak tumpul. Potongan kayu atau lemparan batu-batu ke kepalanya memperdengarkan bunyi berderak. Kepala Sukaisi tetap utuh, wajahnya pun tetap mulus. Melihat keanehan itu, sebagian penduduk menjadi gentar ketakutan. Tetapi sebagian lagi membakar semangat mereka. "Lihat, dia memang tukang sihir jahanam. Hanya api yang dapat memusnahkannya. Api, benar, api. Bakar dia. Bakar, bakar dia. Ikat dia ke pohon." Orang-orang kembali mendekat dan menggerayangi apa saja yang dapat mereka jamah di tubuh Sukesi. Berusaha menarik, membentotnya kian kemari. Sukesi bergeming, mulutnya tetap mengatup rapat. Tidak sekalipun ia mengeluh, apalagi marah. Hanya matanya saja yang memancarkan sinar berkilau. Sinar aneh yang membuat Darso serta Tongo gemetar. Dalam hati, Darso merapal semua ajian miliknya, baik itu ajian putih maupun ajian hitam. Ia berusaha melindungi diri dari pengaruh kekuatan setan. Dengan jantung berdebar, Tongo mengekang senjatanya. Tongo tidak berharap si perempuan sihir akan balas mengamuk. Tetapi kalau itu terjadi dan ia ikut diserang, maka hanya senjata besi di tangannya yang dapat menolongnya. Itu pun tetap membuatnya ragu-ragu. Ia telah menyaksikan berapa banyak batu, potongan kayu, mata golok, ujung tombak, mata lembing yang coba dihantamkan ke tubuh Sukesi. Hasilnya semua mental. Ilmu yang dimiliki perempuan itu benar-benar bukan sembarangan. Di saat Tongo bimbang itulah ia terpekik kaget. Besi panjang di tangannya tahu-tahu sudah direngut seseorang. Ia berteriak marah dan bermaksud merampas kembali senjatanya. Tetapi besi panjang itu dengan cepat telah mengarah ke atas lalu dipicu ditarik. Sesaat kemudian terdengar bunyi letusan yang menggelegar. Tak ubahnya bunyi petir di tengah kesunyian malam. Mendengar bunyi mengagetkan itu, sebagian penduduk buyar berantakan. Sebagian lagi membalikkan tubuh, memandang gusar pada si pengacau. Tetapi seketika wajah-wajah mereka berubah pucat, kemudian pasrah. Teriakan-teriakan mereka pun pelan-pelan meredah, kemudian hilang ditelan kesunyian yang mendadak menyelimuti desa dari ujung ke ujung. Tongo sendiri terpaksa menelan ludah. Ia berdesah kaku. "Ah, Pak Lurah," kiranya. Laki-laki setengah baya berwajah keras dengan sinar mata berwibawa yang disebut Pak Lurah menurunkan besi panjang yang larasnya masih mengepulkan asap. Senjata itu diserahkannya kembali pada si pemilik sambil bergumam dingin. "Isi lagi."
Tongo menerima senjata miliknya dengan senang hati. Ia tarik keluar kantong mesu dari tali pinggangnya yang lebar, bersiap-siap mematuhi perintah. Sementara itu, Pak Lurah berjalan beberapa langkah ke depan. Orang-orang menyeruak memberi jalan, sampai akhirnya lelaki setengah baya bertubuh kekar itu menghentikan langkah di depannya, tegak dan diam. Sukesi yang penampilannya di mata penduduk tampak semakin menyeramkan, tetapi di mata Pak Lurah justru tampak sangat menyedihkan. Mereka saling bertukar pandang sejenak. Semua yang menyaksikan menunggu dengan diam campur khawatir. Keadaan sunyi senyap itu mendadak dipecahkan suara bergumam Pak Lurah. Hari sudah gelap, itu saja. Penduduk tercengang, namun tak seorang pun berani membuka mulut. Hanya Tongo yang mengerti. Ia mengangguk, yang segera diikuti Darso. Masih tetap mengawasi lurus ke mata si perempuan. Pak Lurah berkata lagi, besok saja menjelang tengah hari. Usai berkata demikian, Pak Lurah membalikkan tubuh. Ia tidak segera berlalu. Karena untuk pertama kalinya Sukesi membuka mulut. Suaranya tenang, dingin menusuk sampai ke sumsum. Aku ingin bicara. Tanpa berpaling, Pak Lurah menyahut, bukan di sini tempatnya. Lalu ia pun pergi. Dipandangi si perempuan sihir dengan mata berapi-api, didampingi penduduk dengan mata segan setengah kebingungan. Kebingungan mereka itu baru buyar setelah Darso berseru lantang. Kalian dengar apa? Perintah Pak Lurah. Hari sudah mulai gelap. Kalau kalian semua ingin memusnahkan perempuan ini beserta ilmu sihirnya yang terkutuk, esok sianglah waktunya. Ilmu sihirnya baru musnah apabila terbakar oleh api dari bumi dan api dari matahari. Ia memandang berkeliling untuk meyakinkan bahwa semua orang dapat mencerna kata-katanya. Lalu ia melanjutkan, sekarang bantu aku menyeret tukang sihir ini dan menguncinya di kandang kuda. Merasa yakin akan keampuhan mantra-mantra yang telah dirapalkannya, semenjak tadi Darso mendekati Sukesi. Ia tidak menjamah tubuh perempuan yang tampak semrawut dan memelas itu. Ia sambar ujung tali yang terjuntai di tanah, menariknya, dan kemudian menggiring Sukesi dengan tangannya yang masih terikat ujung tali yang lain. Sejumlah tenaga sukarelawan kemudian membantunya. Bahkan ada yang berani mendorong perempuan sihir itu, disertai suara membentak kasar. Ayo jalan, atau kau kuperkosa. Mereka lalu mengiring Sukesi ke kandang kuda. Yang dimaksud tak ubahnya mengiringi kerbau ke tempat jagal. Tongo tetap diam di tempatnya, memperhatikan dengan kelopak mata tidak berkedip. Pelan-pelan ia bergumam seorang diri. Ia menyembunyikan sesuatu. Pasti. Malam pun semakin menggelap jua. Lepas waktu isya, Pak Lurah berjalan seorang diri menuju kandang kuda tempat Sukesi disekap penduduk. Ada sekitar 7 atau 8 orang lelaki berjaga-jaga di sekitar kandang, dipimpin oleh Darso. Melihat siapa yang datang, Darso bergegas menyongsong sambil meludahkan sisa kunyahan tembakau dari mulutnya tanpa ditanya. Setelah mengangguk hormat, Darso langsung berujar, tak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Penyihir itu juga tak akan mampu meloloskan diri dari kurungan yang telah kubuat. Pak Lurah mengawasi tanah di depan kakinya. Di antara serakan jerami, debu, dan tai kuda, ia lihat cairan hitam pekat berkilat-kilat dalam jilatan lampu obor. Cairan itu ditumpahkan mengelilingi kandang kuda tanpa terlewat walau seujung jarum. Baunya apek menusuk hidung, sehingga Pak Lurah menyempitkan lubang-lubang pernafasannya. Darso menyeringai. Katanya, maklum Pak, terbuat dari ramuan minyak damar, dicampur kencing kuda, darah ular,
Dan maaf sedikit taiku sendiri. Hihihi. Pak Lurah mendengus, lalu menatap atap kandang. Atap itu penuh ditaburi rempah-rempah dengan bau sangit alang kepalang. Di antara taburan aneka ragam rempah itu terlihat bangkai seekor ular hitam melingkar tepat di atas pintu masuk kandang. Perlukah semua itu? Dengus Pak Lurah tanpa menyembunyikan perasaan jijik yang membuat perutnya mual. Agar tak satu pun yang dapat keluar masuk, Pak Lurah. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, roh jahat. Tetapi aku mau masuk ke dalam dan aku tak berhasrat tidur di kandang kuda. Sendirian itu membuatku kupingku memerah, katanya. Malu-malu apalagi arti ilmuku dibanding ilmu yang Pak Lurah miliki. Karena itu jangan kau campuri urusanku, setuju? Darso membungkuk dalam-dalam. Dengan senang hati Pak Lurah, penguasa desa itu, memandang orang-orang yang mengitari mereka. Kalian juga, katanya. Mereka semua mengangguk. Kemudian pergi diikuti Darso. Setelah agak jauh mereka berhenti, lalu duduk bergerombol sambil semua mata mengawasi ke arah kandang kuda. Bisikan mereka campur aduk dan baru berhenti setelah Darso mendengus kesal. Diam semua. Terkutuklah kalian yang berpikiran bahwa Pak Lurah berjiwa bejat. Jangan menyamakan diri beliau dengan jiwa kotor kalian sekarang. Tutup mulut, biarkan aku bersemedi. Siapa tahu Pak Lurah sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan kita. Tak jauh dari mereka, Pak Lurah mendekapkan kedua lengan di depan dada. Matanya dipejamkan, mulut komat-kamit. Setelah beberapa helaan nafas, ia melangkahi benteng gaib. Ciptaan Darso dengan mata terpejam. Ia baru membuka mata setelah melewati pintu kandang. Gelap di dalam. Tak ada suara kuda mendengus atau menyepak-nyepak. Kuda-kuda di dalam kandang itu telah disingkirkan begitu ada kabar Sukesi telah diringkus. Rombongan pencari lereng gunung. Tetapi ada desah nafas lain, lembut teratur. Aku hampir tak percaya. Kau bersedia datang, terdengar suara rendah dalam kegelapan kandang. Aku sudah berjanji, sahut Pak Lurah. Mau duduk di dekatku, terdengar ajakan ramah. Terima kasih, aku di sini saja. Aku tidak lagi menggairahkan ya. Bukan itu sebabnya, Pak Lurah merendahkan suaranya. Mendekati bisikan, ia memperingatkan Darso bisa mendengar percakapan kita. Aku tahu dan aku tahu pula ia sedang menguping. Ia pikir ia hebat ya. Benteng yang ia buat di sekeliling kandang diam-diam kumanfaatkan untuk membentengi diriku sendiri. Tak satu pun yang terjadi atau kita percakapkan di dalam sini dapat disedot hawa gaib dari luar. Aku datang sebagai kepala desa Sukesi, desah si lelaki memperingatkan. Dan aku memang tidak mengharapkan kehadiranmu sebagai seorang jantan yang perkasa, Buyung. Balas si perempuan tak kalah sengit. Pak Lurah tersinggung oleh sindiran si perempuan tahanan mereka. Tetapi ia dapat menguasai emosinya. Katanya, kau bilang kau ingin membicarakan sesuatu. Ya, Sukesi menggeliat dalam kegelapan. Katakanlah cepat, mengapa buru-buru? Tanya Sukesi lembut, lalu tertawa ringan. Dulu kau begitu sabar, lanjutnya. Yang lalu sudah berlalu, Esi. Aku lupa. Apa yang akan kau bicarakan? Pengakuan Buyung. Pengakuan dari engkau sendiri, tidak padaku, tetapi pada semua orang di luar sana, bahwa aku tidak bersalah. Kau berlebihan, ujar Pak Lurah tenang. Aku tidak bersalah, Sukesi. Setengah memekik. Kau tahu, dia yang bersalah, dia. Jangan berlagak tidak paham siapa orang yang kumaksud, Pak Lurah. Kau salah tafsir, sahut kepala desa itu. Dia memang bersalah, tetapi tidak seluruhnya.
Ia tidak akan berkelakuan semengerikan itu kalau kau tidak membuat dirinya berubah wujud sama mengerikannya. Ia memaksaku, tetapi kau tidak perlu berlaku sekejam itu padanya, Sukesi. Tidak perlu. Lupakah kau apa yang diakibatkan kalau keinginannya yang begitu menjijikkan? Ku terima begitu saja. Janinku akan dikotorinya. Dengar, janinku akan dikotorinya. Dan kau tahu, janin itu bukan hanya milikku seorang. Sudahlah, masa silam telah lama aku lupakan. Hebat, apa boleh buat? Sukesi, bukan aku yang menghendaki. Kalau waktu itu kau patuhi permintaanku, aku ingin punya keturunan dari seseorang yang waktu itu kucintai. Dan kukira juga mencintaiku. Hanya itu yang kudambakan dalam hidupku yang pernah siksaan dan nestapa. Kau dengar, Pak Lurah? Suara Sukesi menusuk dalam. Aku sudah lama mendambakan seorang anak dan kini aku telah memilikinya. Karena itu, katakanlah pada mereka siapa yang sesungguhnya bersalah, agar mereka membiarkan aku pergi dengan bebas. Mereka tidak akan membiarkan kau pergi. Mereka harus, Sukesi menggeram. Aku sudah berbuat baik pada mereka semua. Kutelan semua siksaan dan hinaan karena aku tahu mereka semua tidak bersalah. Mereka hanya tidak tahu yang sebenarnya. Mereka tidak sadar apa yang telah mereka pikirkan tentang aku. Tidak sadar akan apa yang mereka lakukan terhadapku. Aku hanya perlu bertahan. Tidak perlu membalas sakit hati. Ku ampuni mereka sebagai imbalannya. Mereka harus merelakan aku pergi. Mereka dipenuhi dendam kesumat, Sukesi. Mereka sudah tak tahan menghadapi bencana-bencana mengerikan yang terus-menerus harus mereka alami. Bukan aku penyebabnya, Pak Lurah. Mereka tidak tahu itu. Mereka harus tahu. Maaf, Sukesi. Sia-sia kau berharap bahwa aku akan memberitahu mereka siapa sebenarnya penyebab dari dan sumber dari bencana itu. Ia diam sejenak menunggu reaksi, karena tak ada sautan atau reaksi. Apa? Apa, Pak Lurah? Pak Lurah menambahkan, atau kau yang akan mengatakannya pada mereka. Hening, menyentak dan menyakitkan hati. Pak Lurah menghela nafas panjang. Dengan sabar ia menjelaskan apa yang sebenarnya tidak perlu ia jelaskan, karena sadar siapa orang yang ia hadapi. Kau tidak akan mengatakannya karena kau tahu kalau rahasia itu kau ungkapkan, maka akan kukatakan pula pada mereka bahwa kau sudah melahirkan seorang bayi. Itulah sebabnya kau diam saja ketika diperlakukan semena-mena. Dan harus tabah, harus kuat, harus sanggup menahan semua azab demi keselamatan anakmu. Sekali kau lemah, maka mereka akan tahu kau punya keturunan. Akibatnya kita berdua sama-sama tahu kalau ilmu sihir harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya itu. Berarti keturunan si tukang sihir harus pula ikut dimusnahkan. Tidak. Suara Sukesi berubah gemetar. Mereka tidak boleh melakukan itu. Mereka tidak boleh membakar anakku. Kau tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Kau tak akan tega mereka membakar bayiku karena bayi itu toh masih. Pak Lurah menukas. Jadi, keadaan tak mungkin lagi diperbaiki. Bukankah demikian, Sukesi? Tandasnya. Sukesi muncul dari kegelapan dengan lengan masih terikat di belakang punggung. Ia merayap mendekati lelaki yang tegak di ambang pintu kandang. Dalam jangkauan nyala obor dari luar samar-samar, tampak Sukesi seperti seorang pengemis hina yang rela menjilati telapak kaki seseorang demi sebutir nasi untuk mengobati laparnya. Pak Lurah, kumohon. Si lelaki meloncat mundur, berseru dengan suara gemetar, jangan berlaku sehina itu terhadapku, Sukesi. Pak Lurah, aku harus pergi sekarang. Keinginanmu telah kudengar, sayang. Aku tak mungkin memenuhinya, Hesi. Benar,
hidupmu kini hancur berantakan, tetapi kau telah lebih dulu membuat kehidupanku dan keluargaku runtuh. Tak berarti. Maafkan aku, Sukesi. Bukan aku menyimpan dendam, sungguh jauh dari itu. Kita harus menyadari bahwa apa yang kini kita alami adalah sebagai akibat dari kebodohan yang pernah kita perbuat. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sampai saat ini kalian telah menyimak ceritaku kali ini horor berjudul Lemari Antik. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini, tolong di-subscribe ya teman-teman, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Kalian juga boleh membagikannya dan memberikan nasihat serta komen. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan untuk kebesaran channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.